Ini kita sudah ya sampai di Yosua pasal yang ke-20. Kemarin kita ya sudah membaca tentang pembagian-pembagian ya bagian-bagian tanah dan warisan serta apa yang sudah Tuhan janjikan kepada suku-suku Israel. Dan kemarin kita sudah membaca terakhir adalah ya bagian warisan Yosua. Dan hari ini kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-20 sekarang. Judul perikopnya adalah kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan ya yang telah dikatakan di sana, ya tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Di zaman Musa, Tuhan sudah mengingatkan kepada Musa agar Musa membuat kota perlindungan. Sekarang ketika Yosua yang memegang peranan dan menggantikan Musa, Tuhan kembali mengingatkan kepada Yosua untuk mereka membuat kota perlindungan. Makanya di sana dikatakan, Tuhan berfirman, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Ini dulu kita sudah pernah baca, karena Tuhan pertama kali menyuruh Musa lah yang melakukan, dan akhirnya Yosua ya diperintahkan. Ayat yang ketiga, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, ya dengan tidak ada niat terlebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Ya, karena kita tahu bersama pada zaman itu hukumnya adalah nyawa ganti nyawa, ya mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Sehingga ya ketika ada orang yang dibunuh, ya maka orang itu harus mati pada zaman itu, itulah hukumnya. Ya, tetapi Tuhan berkata, ya kalau orang itu tidak sengaja membunuh, ya dia tidak bisa dibunuh karena tidak ada niat dalam hatinya untuk membunuh. Itu adalah ketidaksengajaan. Dan Tuhan berkata, Yosua harus membuat kota perlindungan untuk melindungi setiap orang itu dari dia penuntut tebusan darah. Karena ya aturannya adalah ya nyawa ganti nyawa pada saat itu. Ayat yang keempat, apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci ya kepadanya. Dikatakan di sana tidak menaruh benci ya lebih dahulu kepadanya. Jadi karena bukan disengaja, ya dia membunuh karena terpaksa, ya atau ya contoh kasus misalnya yang sedang hari-hari ini ya di persidangan kita lihat bagaimana Eliezer itu mendapat hukuman yang ringan karena dia terpaksa membunuh ya Yosua. Ya ini bukan Yosua yang kita lagi bahas ya. Jadi Eliezer membunuh Yosua karena disuruh oleh atasannya. Itu membunuh yang dia tidak ada niat membunuh, tapi dipaksa untuk melakukan itu. Nah, kira-kira ini contohnya, orang-orang seperti itu harus dilindungi karena dia tidak ada niat membunuh. Ya, dan ayat yang berikutnya, ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, ya sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka haruslah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Ya, jadi tunggu imamnya mati dulu, saudara. Ya, kalau imamnya masih hidup, ya dia masih tinggal di situ. Kalau kecuali imamnya sudah mati, baru dia boleh pulang, ya, dan sudah tidak boleh dibunuh karena dia sudah mendapat perlindungan. Jadi kita lihat di sini, ya, memang ya ada aturan ya yang dibuat di setiap kota. Dan pada zaman itu kita tahu bersama ya belum ada
pengadilan ya. Jadi ya semua dipakai dengan ya rapat jemaah dikatakan di situ. Jadi harus dilindungi dulu. Ya, dan kita melihat di sana memang sebuah bangsa ya atau kota, saudara. Apalagi bangsa Israel ini menjadi bangsa yang baru. Mereka baru datang di negeri itu, di tanah perjanjian. Ya, dan membutuhkan pemerintahan baru ya, karena bertahun-tahun sebelumnya Allah sudah mengatakan kepada Musa bagaimana pemerintahan ini harus berfungsi. Jadi salah satu tugas yang Allah ingin dilakukan oleh orang-orang Israel itu ketika mereka masuk tanah perjanjian adalah menunjuk kota-kota tertentu sebagai kota perlindungan. Bayangkan Tuhan mengatur ya hukum di dalam peradaban sebuah bangsa ya. Tuhan menyuruh mereka membuat kota perlindungan ya, karena ada orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Jangan sampai dia tidak bersalah tetapi dia disolimi lalu dihukum untuk sesuatu yang tidak pantas, saudara ya. Kota-kota ini harus ya tersebar di seluruh negeri, Tuhan berkata. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan. Karena Tuhan menyukai keadilan dan Dia membenci ketidakadilan. Makanya Tuhan menetapkan aturan ya untuk melindungi orang-orang dari ketidakadilan, saudara. Terutama dalam hal pembalasan dendam. Sebagai contoh, kalau ada orang yang dengan tidak sengaja membunuh orang lain, tadi kita ya sudah lihat, diadili. Orang-orang Lewi itu bertanggung jawab atas kota-kota ini. Mereka harus memastikan bahwa prinsip-prinsip Allah berupa keadilan dan kejujuran dijaga. Ya, dan kita melihat di sini yang ditugaskan untuk menjaga kota perlindungan itu adalah imam, orang Lewi ya, dan mereka lah yang harus memutuskan ya segala sesuatu di kota perlindungan itu, saudara. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya, kalau kita baca ayat yang ke-7, lalu orang Israel mengkhususkan sebagai ya kota perlindungan yaitu apa? Kades di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim. Ya, dan Kiryat Arba itulah ya Hebron di pegunungan Yehuda, dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko mereka menentukan Besar di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan sebagai kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh ya seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, bahkan Tuhan juga yang mengatur tentang hukum-hukum di Israel. Karena itu, saudara, biarlah kita juga mau tetap ya setia, kita juga mau tetap melakukan yang adil, karena Tuhan tidak suka dengan ketidakadilan. Biarlah kita hidup sebagai orang-orang yang melakukan keadilan supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh belajar firman Tuhan, mendengarkan kesaksian. Kami melihat dan kami belajar dari hukum Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencintai keadilan. Karena itu ajar kami berlaku adil kepada banyak orang dan semua orang. Jauhkan dari kami kecurangan, jauhkan dari kami ketidakjujuran, agar kami kedapatan menjadi orang yang adil di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu pada malam ini, bahwa kami semakin bertumbuh kepada kebenaran. Hidup kami semakin dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh roh jiwa dan tubuh kami, Tuhan pimpin dan sertai keluarga besar kami, anak cucu kami, Tuhan pelihara dalam perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa hari ini untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, bahkan dosa apapun Tuhan, atas anak-anak kami, atas saudara kami, bahkan untuk setiap mereka yang
hari ini terikat, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami hidup dalam kekudusan, segala amarah, kekecewaan, kepahitan kami buang dalam nama Yesus. Kami juga lepaskan segala kekhawatiran, ketakutan, kami tolak dalam nama Yesus. Biar hidup kami kedapatan berkenan di mata Tuhan. Juga Bapa, Engkau berkenan malam ini menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ada kesembuhan, aku percaya ada pemulihan terjadi. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus yang memberikan kami kekuatan dan kesembuhan. Ampuni kami kalau sakit ini datang karena dosa. Ampuni kami Tuhan kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, katakan hancurkan di dalam nama Yesus. Kalau Tuhan memang izinkan ini semua terjadi supaya kami semakin kuat dalam iman, Tuhan berikan kami kekuatan untuk menjalani setiap proses hidup. Berkati juga setiap mereka yang ada dalam masalah keuangan, terikat hutang piutang. Tuhan tolong turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak, katakan hancurkan. Engkau beri keturunan ilahi Bapa. Engkau berkati juga setiap mereka Tuhan yang dalam dalam pergumulan keluarga, biar pemulihan boleh terjadi. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jamah dan lawat bangsa ini. Tutup bungkusan kuasa darah-Mu, biar bangsa kami menjadi bangsa yang hidup dalam kebenaran. Dijamah Tuhan mulai dari Presiden, Bapak Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, dikuduskan dan dibenarkan. Biar bangsa ini hidup dalam kebenaran sehingga Tuhan Engkau berkenan atas bangsa kami. Dijauhkan dari segala bencana, malapetaka, murka Tuhan. Ampuni bangsa ini biar semua orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua bangsa-bangsa dari benua, 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, negara-negara yang ada di dalamnya. Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, bahkan Tuhan memberikan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Video ini sangat bagus untuk didengar atau ditonton, yang sangat membangun iman, menguatkan iman kita. Puji Tuhan, haleluya.